Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan sejumlah 7 orang sebagai tersangka atas tragedi meledaknya 3 buah mortir dari gudang barang rosok di Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal pada Jumat 29 Desember 2023. Sebelum meledak, mortir berbobot 100 kilogram tersebut sempat dijadikan tumpuan atau bantalan saat kegiatan pengelasan besi plat berbahan baja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Ahmad. Baik Nina, Tribuners, penetapan 7 orang sebagai tersangka atas perkara meledaknya mortir memperjelas bagaimana awal keberadaan mortir ditemukan hingga akhirnya meledak di gudang barang rongsokan di desa Banyuaji, Kecamatan Kamal pada 29 Desember lalu. Salah seorang tersangka SL berusia 19 tahun, warga desa Banyuaji, Kecamatan Kamal, di hadapan penyidik mengatakan bahwa sebelum terjadi ledakan dirinya melakukan aktivitas mengelas besi plat. Namun baru berjalan sekitar 10 menit, tersangka SL dibuat kaget dan menghentikan kegiatan pengelasan. Pasalnya tumpuan yang dijadikan dasar atau bantalan saat mengelas tiba-tiba mengeluarkan percikan api disusul dengan kepulan asap. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa bantalan yang ia jadikan tumpuan saat mengelas adalah mortir, dan belakangan diketahui pemirsa mortir tersebut memiliki bobot seberat 100 kg atau 1 kuintal. Tersangka SL pun berupaya menyiram kepulan asap dengan air, namun upayanya gagal. Malahan api semakin membesar dan membuat SL memilih kabur meninggalkan gudang. Tidak berselang lama, SL mengaku mendengar ledakan hingga sebanyak 2 kali. Selain SL, pemirsa, polisi juga menetapkan pemilik gudang berinisial MH berusia 43 tahun, warga desa Banyuacu, Kecamatan Kamal. Ia mengaku membeli mortir dari tersangka MI berusia 45 tahun, warga desa Kecamatan Kamal, senilai 600.000 per biji. Adapun tersangka MI mengaku mortir-mortir itu dibelinya senilai 500.000 per biji dari tersangka MJ dan MR, yang keduanya merupakan warga desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal. Sementara 2 tersangka lainnya yakni berperan sebagai helper atau penarik tampar dari atas perahu. Keduanya yakni SG dan AUF. Keduanya merupakan warga dari desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal. Pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan AKP Heru dalam keterangannya menyatakan 2 penyelam menemukan total sebanyak 4 buah mortir di kedalaman di Selat Madura pada kedalaman sekitar 15 meter. Mortir pertama ditemukan pada 24 Desember 2023 kemarin, dan 3 mortir lainnya ditemukan pada 27 Desember 2023. Dalam operasinya, para penyelam hanya berbekal sebuah magnet yang mampu mengangkat barang berbahan besi dari dasar laut dengan bobot maksimal 30 kg. Namun apabila bobot besi di atas 30 gram, seperti halnya mortir yang ditemukan dengan bobot 1 kuintal itu, maka kedua penyelam memutuskan untuk turun ke dasar laut dengan membawa tampar untuk nantinya ditarik oleh 2 helper yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka. Heru menduga motif-motif itu merupakan sisa-sisa dari perang kemerdekaan. Tribunus, insiden meledaknya mortir itu menelan korban sebanyak 6 orang, dengan rincian 1 korban meninggal dunia, 2 korban menderita luka berat, dan 3 korban lainnya menderita luka ringan. Selain itu, ledakan juga berdampak kepada 5 buah rumah yang mengalami kerusakan dengan kategori berat rusak. Polisi menjerat 7 orang tersangka itu dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan atau pasal 359 karena lalai yang nyawa orang lain meninggalkan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Mereka diancam pasal maksimal 10 tahun penjara karena menguasai tanpa hak, menyerahkan dan menerima bahan peledak.
Sementara itu inilah yang bisa kami laporkan dari Bangkalan Madura. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Ahmad Faisal Edo. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Heru Cahyo. Di antara 7 orang itu, yang pertama bernama MH, statusnya sebagai pembeli bahan roda itu seharga 600 per bijinya, 600.000 per biji. Kemudian pegawainya yang mengelas inisial S, ini yang mengelas lempengan baja dengan menggunakan lataan dari diduga peluru tersebut. Ketika mengelas dengan menggunakan alat ini kan mengeluarkan panas untuk memotong besi, sehingga panas tersebut ke bawah ke yang diduga peluru itu, sehingga mengakibatkan ledakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.